Bab 590. Suara tembakan senapan bergema di telinga semua orang. Detik berikutnya, mereka semua melihat sebuah pemandangan mengerikan. Fawaz mati begitu saja. Dia terbunuh dengan satu tembakan. Para ketua lainnya sontak memandang Wira dengan ngeri. Mereka tahu bahwa istana memiliki senapan, tetapi ukurannya besar dan berat. Tak disangka, benda kecil di tangan Wira ini juga sebuah senapan. Oke, penjahatnya sudah disingkirkan, desa Angindra aman. Selamat ya, kalian akan menjadi orang kaya, ujar Wira. Wira menyimpan senapannya dan tersenyum tipis sambil memandang orang-orang yang masih tercengang itu. Keesokan paginya, Haidar dan kedua ketua lainnya melambaikan tangan dengan penuh hormat di gerbang desa Angindra. Tuan Wahyudi, hati-hati di jalan. Wira tersenyum tipis dan membalas lambaian tangan mereka. Dia dan Danu pun menuruni gunung dengan menunggangi kuda. Tuan Wahyudi ini nggak cuma pintar, tapi juga sangat berani. Hanya dengan ditemani satu orang, dia berani naik ke Gunung Bandit. Dia juga menyelesaikan krisis di desa Angindra dengan begitu mudah, ujar Haidar kagum. Barok yang berpendapat sama pun berkata, pantas saja Ngarai Naga Biru mau bekerja sama dengannya. Tapi, Fawaz dan Abdar sudah mati. Gimana kalau Fazana tahu? Jejak kekhawatiran melintas di mata Barok. Nggak masalah, Fazana nggak akan berani muncul. Kalaupun dia berani, apa yang harus kita takuti saat istana mendukung kita? Balas Haidar sambil tersenyum tipis. Kembalinya Wira mengejutkan Pramana dan yang lainnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi, bagaimana Wira dan Danu bisa turun gunung tanpa terluka sedikit pun. Terlebih lagi Mandra, dia tampak tidak bisa percaya. Bagaimanapun, dia mengenal para penghuni desa Angindra sebagai orang-orang yang kejam, berani, dan licik. Jika bukan begitu, mereka tidak akan menjadi kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino. Wira hanya tersenyum tipis, membiarkan Danu yang menjelaskan keseluruhan cerita. Alhasil, semua orang tertegun mendengarnya. Alamak, Paman Wira, kamu keren banget sih. Kamu menyingkirkan Fawaz dengan satu tembakan dan langsung menjalin kerjasama dengan desa Angindra, seru Fabrian. Kak Wira, kamu hebat. Timpal yang lain. Mereka semua tersentak kaget dan makin mengagumi Wira. Sekelompok orang itu pun berangkat dan memasuki kota pusat pemerintahan Roino. Tempat ini cukup makmur sehingga Wira bisa langsung memulai bisnisnya. Dengan bantuan orang-orang desa Angindra dan Mandra, usahanya tidak menemui tantangan berarti. Soal prefektur setempat dan yang lainnya, itu lebih mudah diatur. Dengan uang yang dikucurkan Pramana dan Fabrian, segalanya berjalan dengan mulus. Kedepannya, barang-barang dagangan bisa langsung diangkut ke sini melalui Ngarai Naga Biru. Bisa dibilang, kemanapun Wira pergi, dia selalu membuka jalur bisnis yang berpotensi. Setelah meninggalkan kota pusat pemerintahan Roino, Wira dan yang lainnya datang ke kampung Silali. Sama seperti Dusun Darmadi, tempat ini juga terkena dampak perang dan kebanyakan penduduknya hidup dalam kondisi melarat. Kak Wira, kota pusat pemerintahan Roino ini sebenarnya nggak terlalu kaya. Kampung-kampung di sekitarnya bahkan lebih miskin lagi. Istana cuma tahu mengumpulkan pajak, tapi nggak ada yang peduli dengan nasib orang-orang di sini, ujar Mandra sambil menghela napas. Dia menggeleng melihat orang-orang yang terlihat kelaparan itu. Siapapun yang memiliki hati tidak mungkin tega melihatnya. Paman Wira, gimana kalau kita memberi mereka sejumlah uang supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini? Musim semi akan segera tiba. Setelah cuaca menghangat, lapangan pekerjaan akan terbuka kembali dan ada makanan yang bisa dipanen. Mereka bisa menjalani hari-hari yang lebih baik, saran Fabrian. Bab 591. Begitu mendengar perkataan Fabrian, meskipun Wira adalah orang yang murah hati, dia tetap menggelengkan kepala. Wira menghela napas seraya mengeluh. Mengajarkan seseorang cara memancing akan lebih baik daripada memberi mereka ikan. Untuk benar-benar membantu mereka, memberi uang saja nggak akan cukup. Menurutku, hasil panen mereka bahkan nggak cukup untuk membayar pajak makanan. Saat ini, mereka telah tiba di kampung Silali. Sejumlah besar orang dan kuda mereka tentunya menarik perhatian penduduk kampung Silali. Begitu Tuan Tanah Besar di Kabupaten Tanoko, Bejo Silali, mendengar berita tersebut, dia segera datang untuk menyambut mereka. Aku adalah Tuan Tanah Kampung Silali, Bejo Silali. Kalau boleh tahu, kemana kalian ingin pergi sampai datang jauh-jauh kemari? Tanya Bejo. Melihat bahwa Wira dan yang lainnya memiliki penampilan yang luar biasa, dengan tim pengawal dan bahkan konvoi, dia memiliki sedikit dugaan tentang identitas mereka. Bejo mengira bahwa mereka mungkin adalah pedagang. Hasil pertanian di Kampung Silali tidak bagus dan rakyat jelata terus menderita. Bahkan, sebagai seorang Tuan Tanah Besar, Bejo sendiri juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia harus menyenangkan pejabat pemerintah dan menoleransi penyewa tanah. Meskipun Bejo disebut sebagai Tuan Tanah Besar, kenyataannya dia juga menderita. Wira memberi hormat dan berkata, "Salam kenal, Tuan Bejo. Kami adalah pedagang yang hendak pergi ke Provinsi Jawali dan kebetulan melewati tempat ini. Jadi, kami ingin menginap semalam di sini." Mendengar itu, Bejo buru-buru berkata, "Karena kalian datang dari jauh, silakan menginap di rumahku." Dengan demikian, Bejo pun membawa Wira dan yang lainnya ke rumahnya sendiri, meskipun rumahnya itu cukup sederhana. Sobat Wira, mohon jangan keberatan.
Kampung Silali kami dan kampung-kampung di sekitar memang hidup dengan susah, jadi kami nggak bisa menjamu kalian dengan makanan mewah. Usai mengatakan itu, Bejo pun menjamu mereka dengan beberapa buah liar. Wira menghela napas ketika melihat situasi ini, lalu berkata dengan tegas. Danu, keluarkan beberapa makanan kita dan bagikan kepada penduduk desa di sini. Melihat situasi mereka, Wira sungguh merasa prihatin. Setelah memberikan instruksi kepada Danu, dia pun menoleh ke arah Bejo sembari berkata, Tuan Bejo, bagaimana dengan hasil panen di kampung Silali dan situasi pajaknya? Begitu mendengar pertanyaan Wira, Bejo segera menjawab. Pajaknya relatif normal, tapi kami sering mengalami kekeringan dan banjir, jadi hasil panen tentu saja buruk. Mendengar ini, Wira kurang lebih sudah memahami situasinya. Kemudian, dia melanjutkan. Tuan Bejo, aku punya cara untuk membantumu menghasilkan uang. Apakah kamu bersedia mencobanya? Ketika mendengar itu, Bejo sontak menjadi bersemangat. Dia buru-buru bertanya. Sobat Wira, apakah kamu punya cara? Aku ingin mendengar detailnya. Kemudian, Wira mengeluarkan kertas dan pena. Dia menulis beberapa bahan yang diperlukan dan memberikannya kepada Bejo. Kalian bisa membeli bahan sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Aku akan menomboki uangnya dulu. Setelah kalian membuat produk itu, aku akan membelinya dengan harga 100.000 gabak per botol kecil. Bejo sangat terkejut sehingga berseru, 100.000 gabak. Apa ini? Bagaimana mungkin itu bisa dijual dengan harga begitu tinggi? Wira berkata sambil tersenyum. Barang ini akan dijual kepada orang kaya. Kamu hanya perlu mengikuti petunjuk ini. Bejo sangat antusias. Setelah menerima beberapa juta gabak dari Wira, dia dan orang-orangnya segera pergi ke kota pusat pemerintahan Roino untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Setelah mereka pergi, Fabrian dan Pramana terlihat bingung. Mereka sontak bertanya kepada Wira. Paman Wira, apa yang sebenarnya kamu suruh dia lakukan? Benda apa yang bisa dijual dengan harga 100.000 gabak per botol kecil? Wira tidak ingin menyembunyikan apapun, sehingga menjawab sambil tersenyum. Minyak wangi, apa itu? Keduanya saling menatap dengan ekspresi kebingungan. Wira pun menjelaskan, ini adalah produk kecantikan yang digunakan oleh wanita. Ini jauh lebih baik daripada bedak dan lipstik biasa. Dengan menyemprotkannya di tubuh, itu akan memberikan aroma yang menyenangkan sepanjang hari sehingga cocok untuk berbagai acara. Selain itu, parfum juga memiliki masa simpan yang lama dan penggunaannya sangat efisien. Satu botol kecil bisa digunakan selama setahun, timpal Wira. Setelah mendengar penjelasan itu, Fabrian dan Pramana sama-sama tercengang. Kemudian, Wira kembali berkata, Baiklah, kalian nggak perlu banyak bertanya. Setelah itu, dia hanya duduk diam dan menunggu. Tidak lama kemudian, Bejo telah kembali dengan bahan-bahan mentah. Bab 592. Ketika Bejo kembali, dia membawa beberapa gerobak penuh dengan bunga segar. Bau harumnya sudah tercium dari jarak jauh. Paman Wira, apakah kamu menyuruhnya mengumpulkan begitu banyak bunga, hanya untuk membuat minyak wangi? Fabrian dan Pramana sama-sama bingung, sementara Wira tidak menjelaskan apapun lagi. Dia bermaksud untuk mengekstrak cairan wangi dari bunga-bunga tersebut, lalu mengolahnya menjadi minyak wangi. Setelah diencerkan, itu bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat parfum. Saat ini, wewangian hanya ada dalam bentuk kantong wewangian. Namun, setelah beberapa waktu, penggunanya harus mengkhawatirkan tentang pertumbuhan jamur. Apalagi, aromanya juga tidak bertahan lama sehingga itu hanya akan menyia-nyiakan banyak bahan baku. Minyak wangi buatannya sendiri pasti mampu menarik perhatian wanita-wanita kaya. Sebenarnya, Wira telah lama ingin membuat parfum, tetapi satu demi satu masalah terus menimpanya. Itu sebabnya, dia tidak pernah memiliki waktu untuk melakukannya. Namun, ketika tiba di kota pusat pemerintahan Roino kali ini dan melihat keadaan rakyat miskin di sini, Wira pun merenungkan kembali ide tersebut. Usai itu, Wira memerintahkan Bejo untuk mengeluarkan bunga-bunga tersebut dari kereta dan membuang batangnya. Setelah kelopak bunga dipisahkan, mereka mulai menyiapkan beberapa panci besar. Kemudian, Wira memerintahkan mereka untuk mulai merebusnya. Setelah kelopak-kelopak bunga itu direbus, cairan di dalamnya akan larut dalam air, lalu cairan tersebut akan disaring. Saat Bejo dan yang lainnya melihat begitu banyak kelopak bunga dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak, mereka merasa sangat disayangkan. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Tanya Bejo yang merasa sangat tidak tega. Mengingat kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dia merasa sakit hati ketika melihat bunga-bunga ini dibuang begitu saja. Fabrian dan Pramana tahu bahwa Wira selalu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, tetapi mereka tetap penasaran. Paman Wira, setelah kelopak-kelopak bunga ini dimasak, apakah kita bisa menyimpannya daripada membuangnya begitu saja? Mungkin kita bisa mengeringkannya dan membuat kantong wewangian, kata Fabrian. Pramana yang setuju dengan pendapat Fabrian pun berkata, Iya, Paman Wira, meskipun panci ini sangat harum, aku merasa ini adalah pemborosan. Kedua orang tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka dan bertanya lebih lanjut. Wira tersenyum dan memberikan penjelasan. Setelah kelopak-kelopak bunga ini dimasak, itu akan merusak struktur internal mereka. Apa kalian tahu kenapa bunga-bunga ini berbau harum?
Meskipun terdengar sederhana, pertanyaan ini benar-benar menantang mereka. Semua orang tahu bahwa bunga berbau harum, tetapi alasan bunga berbau harum, mereka sebenarnya tidak pernah menyelidikinya secara mendalam. Paman Wira, tolong katakan saja pada kami, mohon Fabrian dan Pramana yang sangat penasaran. Wira akhirnya mengambil sehelai kelopak bunga dan mulai menjelaskan. Kalian masih ingat dengan mikroskop, kan? Kedua orang itu mengangguk. Saat memikirkannya sekarang, mereka masih merasa takjub karena mikroskop adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, mereka tidak tahu alasan Wira mengungkit tentang benda tersebut sekarang. Sebenarnya, mikroskop yang kita miliki sekarang belum cukup canggih. Di masa depan, aku akan membuat mikroskop yang lebih canggih untuk menunjukkan kepada kalian apa yang ada di dalam kelopak bunga ini. Awalnya, Wira enggan memberikan penjelasan lengkap karena topik sel dan sitologi akan sulit untuk dicerna oleh orang yang tidak terbiasa. Namun, Fabrian dan Pramana sangat tertarik dan terus memaksa dia untuk menjelaskannya. Segala sesuatu terdiri dari sel-sel kecil, termasuk tubuh manusia. Misalnya, otot, darah, tulang, jika itu diuraikan, semuanya terbuat dari sel-sel kecil yang terhubung satu sama lain, jelas Wira sembari membuat lingkaran besar di tanah dengan jarinya. Sementara itu, sel-sel ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sel otot dan sel tanaman. Kedua jenis sel ini memiliki struktur internal yang berbeda, timpal Wira. Hari ini, aku akan menjelaskan struktur sel dalam kelopak bunga kepada kalian. Kelopak bunga juga terdiri dari sel-sel. Alasan mereka berbau harum adalah karena di dalam sel-sel itu, terdapat organel yang disebut vakuola. Kalian bisa membayangkan itu sebagai tangki air yang diisi dengan cairan. Alasan bunga bisa berbau harum adalah karena mengandung cairan wangi di dalamnya. Wira tidak ingin menjelaskan terlalu mendalam. Bagaimanapun, jika dia benar-benar mengkaji komponen sel dalam secara detail dan mencari tahu tentang asal-usul aroma ini, itu akan melibatkan penjelasan yang sangat ilmiah, termasuk konsep DNA yang mungkin sulit dimengerti oleh mereka.